Jadi kalau udah ada standarisasi yang tepat sehingga meningkatkan level safety dari kendaraan itu. Adalah baik membuat satu standar untuk modifikator-modifikator kita untuk hasilnya nanti menjadi istimewa, bisa bersaing di tingkat dunia. Halo member NMA. Dalam beberapa tahun terakhir, memang dunia modifikasi itu kian mengalami kenaikan yang cukup signifikan, di mana banyak sekali para modifikator yang melakukan ide-ide atau kreativitasnya dalam dunia modifikasi. Tapi tahukah Anda bahwa dalam melakukan modifikasi membutuhkan regulasi, membutuhkan ilmu pengetahuan, membutuhkan sesuatu yang atau ilmu yang harus dimiliki oleh para modifikator tersebut. Dalam video kali ini, saya akan membahas terkait SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Kira-kira apa hubungannya SKKNI dengan para modifikator dan seberapa perlu pemahaman mengenai SKKNI tersebut? Dan Perindustrian bersama National Modificator and After Sales Association telah bekerjasama mengembangkan SKKNI. Nah, SKKNI ini penting ya karena nanti akan memberikan suatu kepastian secara nasional ya, yang sekarang sudah berkarya luar biasa sampai hasilnya itu ekspor ya. Nanti itu disertifikasi sebagai pengakuan pemerintah ya, atas tadi pengetahuannya, keterampilannya, dan attitude kerjanya. Sekarang gue udah bersama bisa dikatakan ini para modifikator handal di tanah air. Nama-namanya pasti udah nggak asing. Nah, dalam video kali ini ya, kami dari NMA TV pengen membahas terkait SKKNI. Artinya, kalau misalnya kita lihat bahwa teman-teman ini sudah pada istilahnya sudah memakan asam garam modifikator. Ke Bro Jeki dulu nih. Om, terkaitan dengan modifikator udah dari kapan melakukan modifikasi? Modifikasi saya termasuk baru ya. Saya mulai dari 2018. Oke. IMX pertama, Kak. Itu saya mulai modifikasi. Tapi nama lo kan langsung selalu mencuat gitu loh. Hoki namanya. Oke. Nah, di mata lo gimana sih modifikator selama ini, pengalaman yang udah lo jalanin? Modifikator selama ini. Modifikasi? Modifikasinya. Selama ini yang saya lihat ya tergantung kita mau modifikasinya gimana. Lo konsepnya lebih kemana nih? Kalau saya konsepnya lebih ke daily. Terus lebih ke clean engine bay, fitmentnya nggak terlalu narik, nggak terlalu ceper, ya itu kalau saya. Oke, sekarang ke Bro Alif. Kita udah sama-sama tahu ya siapa beliau ini. Sebenarnya konsep modifikasi menurut lo tuh, passion lo tuh di mana? Lebih kemana? Kalau gue lebih ke custom, jadi lebih suka mengubah sebuah kendaraan menjadi desain baru yang partnya tidak dijual massal. Jadi pengen setiap kendaraan itu eksklusif sesuai dengan karakter pemiliknya. Tuh. Terus selain itu juga gue suka kendaraan tua karena kendaraan tua itu ada historinya. Kayak naik kendaraan tua tuh kayak naik mesin waktu. Gitu. Lu kayak flashback gitu. Iya. Dan itu kayak bisa dikatakan kayak orgasme lu ya ketika lu bisa mendandani, lu selalu membangun mobil tua tuh lu kayak udah ketemu mobil karatan banget ya yang Impala itu ya 2 tahun pengerjaannya, begitu ngelihat dia bisa jadi kayak baru lagi tuh ada kepuasan tersendiri gitu. Dimana kalau orang bilang penyayang mobil itu cuman ngelapin mobil tiap hari, kalau gue sih sehatin mobil dari yang tua jadi muda lagi. Oke. Nah kalau Om sendiri, nah ini kan udah sangat mentereng banget. Om, agak rapatan aja Om. Lo Om nih, kenapa melakukan modifikasi yang menurut gue sih cukup ekstrim ya? Saya sih basicnya modifikator mobil juga. Cuma kemarin NMA pengen ada sesuatu dari kementerian juga untuk beralih ke energi listrik.
Jadi dimulai dari kendaraan roda 2 dulu, nanti mungkin selanjutnya roda 4 ke arahnya listrik semua. Jadi kita coba bikin dulu kendaraan yang menggunakan tenaga listrik dan nanti akan disempurnakan juga oleh SKKNI itu. Jadi semua nanti kendaraan ada standarnya. Kalau yang listrik bagaimana, harus dimodifikasi gimana, standarnya ada semua. Oke. Nah, Om Arthur sendiri gimana nih Om? Lebih ke mana? Lebih ke arah modifikasi. Kalau dilihat dari mobilnya nih, klasik juga nih, retro juga nih. Gini, satu saya memang senang mobil tua. Kedua, saya menyukai restorasi original sebetulnya. Kenapa? Kalaupun kita mau ke modifikasi, basicnya harus kita buat bagus dulu gitu loh. Oke. Sedetail mungkin. Nah, ini ilmu nih. Karena tanggung ya. Oke. Capeknya sama gitu. Dari situ baru kita masukin modifikasinya apa yang pantas buat dia. Karena tidak selalu tipe modifikasi itu cocok untuk setiap tipe mobil. Oke. Gitu. Nah, hubungannya sama SKKNI itu, jadi adalah baik membuat satu standar untuk modifikator-modifikator kita, untuk hasilnya nanti menjadi istimewa. Betul. Bisa bersaing di tingkat dunia. Gitu. Tracknya seperti apa yang baik. Gitu. Oke. Nah kan kita tahu sebenarnya di Indonesia tuh banyak sekali modifikator yang berbakat, tapi nggak sedikit pula modifikator yang salah arah atau modifikator yang ini kemana arahnya gitu. Nah, menurut bro-bro semua nih, om-om semua, pentingnya SKKNI. Kalau tadi kan Om Arthur udah memberi ini nih contoh dikit. Nah, kalau dari Bro Jacky nih, Jadi ada manfaatnya. Jadi ada standar sendiri ya buat kita. Oke, betul. Ada standarnya sendiri. Terus kalau untuk builder jadi lebih ada price tag kali. Jadi ada harga karena udah tersertifikasi. Kalau menurut Bro Alid sendiri? Kalau di gua sih menyangkut ke keselamatan pengguna karena kita modifikator kendaraan ya. Jadi kendaraan itu kan hubungannya dengan keselamatan, dengan nyawa para pengendara. Jadi kalau udah ada standarisasi yang tepat sehingga meningkatkan level safety dari kendaraan itu. Walaupun udah dimodifikasikan selama ini semacam ada stigma motor modif, motor custom itu kurang safety. Tapi nanti kalau udah kita ngikutin semua standar dari SKKNI, program SKKNI ini, kita bisa lebih percaya diri bahwa kendaraan yang kita bangun ini safety kok. Gitu. Jadi kita lebih percaya diri untuk menjual setiap part atau membangun motor atau mobil lagi. Oke. Gimana kalau menurut Om? Ya, untuk meningkatkan kualitas modifikasi dari modifikator Indonesia, ya tentu harus ada standarnya. Jadi kalau standar kan udah pasti itu standar gitu. Jadi tidak ada yang di bawah standar, tidak boleh karena itu pasti tidak layak untuk digunakan oleh konsumen. Berarti tadi unsur keselamatan, unsur pengetahuan ya, standar kualitas dan lain-lain. Kalau pandangan dari teman-teman nih berempat nih udah pada terjun ke dalam dunia modifikasi, ada saran nggak sih, tips and trick, atau ya memang menganjurkannya semua harus melalui standar kan? Siapa yang mau jawab dulu nih? Yang tips and tricknya nih buat motor roda 2 dulu deh, coba. Waduh. Gimana kalau menurut sama mobil klasik nih? Nah, kalau paling penting adalah kita jangan malas untuk R&D. Selalu R&D. Sebelum kita lemparkan ke publik, seenggaknya kita harus menggunakannya dia dulu. Memang misal ini produk untuk daily ya kita pakai dulu sambil cari kekurangannya terus. Semua butuh proses ya? Semua butuh proses. Kita harus pakai sampel, nggak cuma satu produk untuk langsung dites, tapi langsung bikin 10, misal 10 motor kita pakai terus. Dari itu semua kita akan ketemu bugs masing-masing, dan dari situ kita sempurnain sampai ke level udah sesuai standar dan udah perfect, baru kita lempar ke publik. Oke. Gitu. Nah kalau dari sisi pengepul mobil nih, tips and trick buat teman-teman modifikator pemula nih. Kalau saya sih lebih ke diri sendiri ya, maunya ke arah mana dulu gitu. Jadi misalnya tentukan dulu. Jadi kalau misalnya gue peruntukannya mobilnya buat auto show, ya kita lihat auto show sekarang kiblatnya lagi ke arah mana. Kalau memang suka ya bangun ke arah sana, kalau memang suka sendiri ya bangun versi sendiri aja sih. Kalau saya sih benar-benar be yourself, tapi juga harus punya jati diri. Iya, harus punya jati diri. Jangan yang kemana-mana arahnya. Oke. Kira begitu. Dari Om sekarang. Dimulai ada sekolahnya untuk mengeluarkan SKK. Ada sekolah, setuju? Ada sekolah penting? Ya, benar. Gimana? Terus sekolah itu gimana? Misalnya ada jurusan yang kita harus sekolah dulu 1 tahun atau 1,5 tahun untuk mendapatkan sertifikasi itu. Jadi memang dibelajari dulu, bukan hanya kita beli sertifikatnya bagaimana. Jadi kita sekolah dulu oleh yang profesional. Berarti artinya penting peran pemerintah juga di sini harus juga ada. Karena memang di luar negeri pun begitu. Untuk memodifikasi modif tidak bisa siapapun memodifikasi. Kalau di kita kan siapapun bisa modifikasi. Nah itu tadi yang mungkin salah arah, mungkin nggak safety atau apa? Karena itu tidak ada standar. Oke, sekolah. Om Arthur, gimana Om? Penutup Om? Udah habis diborong sama teman-teman. Tapi oke lah. Paling senior nih harus menutup nih. Inilah,
kalau saya mau bilang modifikasi itu tidak harus mahal. Oke. Tidak harus mahal. Setuju ya semua ya? Mahal belum tentu pantas, belum tentu sesuai, belum tentu jadinya bagus. Gitu. Kebanyakan di anak-anak muda itu ngadu mahal. Yang penting mahal. Oke, betul. Itu mungkin. Jadi harmonis nomor 1. Gimana? Harmonis. Oke. Dan harmonis, keselamatan, menjadi diri sendiri ya, tentukan arah dulu. Harus sekolah, harus melakukan riset. Wah, ilmu banget nih hari ini. Semoga para member NMA nih yang nontonnya bisa mendapatkan ilmu baru dari video ini ya. Oke, itu saja video kali ini tentang ilmu. Ini ilmu banget sih. Gue dapat ilmu banget. Tentunya juga teman-teman NMA juga dapat ilmu dari sini. Kalau kalian suka, kalian like dan juga jangan lupa subscribe. Oke?